Haleluya, haleluya. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu. Haleluya, Yesus Tuhan. Sahabat Bapak Ibu, kita di Matungkas, ya ataupun boleh dibilang di Minahasa Utara dan sekitarnya, beberapa waktu ini cuaca tidak menentu ya. Cuaca tidak menentu dan menghambat aktivitas kerja dan lain sebagainya. Tapi di dalam Tuhan mari yuk kita tetap terus semangat. Kita jadikan ini semua adalah proses di mana Tuhan mendewasakan kita, amin. Bahkan kita jadikan apa yang terjadi akhir-akhir ini, belakangan ini, merupakan satu peringatan bahwa ini loh, dunia tidak akan bisa bertahan selama-lamanya. Gitu. Saya tinggal di suatu perumahan di Matungkas dan saya melihat, wah, jalannya sudah mulai. Padahal baru beberapa hari hujan, jalannya sudah mulai, waduh, tidak beraturan. Jalannya sudah mulai terbongkar dan ya hampir tidak bisa dilewati. Gitu. Itu baru beberapa hari. Ini menyatakan apa? Ini menyatakan bahwa Tuhan sebentar berbicara. Mau apa lagi kita harap tinggal di bumi yang sekarang gitu. Di bumi yang sudah gagal. Gitu. Untuk itu mari kita arahkan pandangan kita ke langit baru, bumi baru. Amin sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Dan sahabat Bapak Ibu, melalui yang kita hadapi saat ini jangan pernah kita bersungut-sungut. Karena sering sekali dengan dan tanpa kita sadari kita sering bersungut-sungut atas semua keadaan bila keadaan tersebut tidak sesuai dengan mau kita, betul? Dengan keinginan kita, betul enggak? Kita ini manusia sering sekali bersungut-sungut atas semua keadaan bila keadaan tersebut tidak sesuai dengan kehendak kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, amin. Haleluya. Atau ada yang tidak bersungut-sungut atas keadaan yang ternyata tidak sesuai dengan kehendak kita. Amin. Kita mengalami suatu proses, suatu keadaan di mana kita kayak kita kurang hati, kayak kita rasa tidak sejahtera, dan akhirnya kita jatuh-jatuhnya sering bersungut-sungut atas semua keadaan bila keadaan tersebut tidak sesuai dengan mau kita atau ekspektasi kita atau keinginan kita, betul enggak? Nggak usah jauh-jauh, contohnya sebelum kita menikah kita tahu benar bahwa calon suamiku, calon istriku, dia begitu cantik, dia begitu baik. Tetapi pada waktu menikah kelihatan aslinya ternyata hanya kedok belakang. Dan berapa banyak suami yang bersungut, berapa banyak istri yang bersungut, tidak bersyukur, tahu begitu. Haleluya. Karena apa? Keadaan tersebut terjadi karena hal tersebut tidak sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita. Haleluya. Seperti halnya akhir-akhir ini hujan-hujan terus sahabat Bapak Ibu. Saya juga ojek online. Kalau hujan mau ngapain ya? Di rumah doa, nyembah, baca Alkitab dan lain sebagainya gitu. Mau apa? Di satu sisi juga ada kewajiban gitu. Kita harus bertanggung jawab. Tapi kita harus saya mau bawakan renungan malam hari ini temanya menghargai proses. Kita harus menghargai proses. Amin. Haleluya. Di satu sisi kita sering bersungut atas semua keadaan bila keadaan tersebut tidak sesuai dengan mau kita atau keinginan kita. Di sisi lain Bapak justru sering mengajar mendidik kita dengan keadaan-keadaan yang justru tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Haleluya. Betul enggak? Betul enggak? Tetapi percaya sahabat Bapak Ibu, kita nanti ada di satu titik bila kita bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, kita nantinya akan berada di satu titik bahwa sekalipun menurut pandangan kita kok beda ya, tapi akhirnya lama-lama yang sebelumnya bersungut-sungut lama-lama
oh beda. Lama-lama, oh ternyata ini maunya Tuhan. Lama-lama, aku didewasakan melalui peristiwa ini. Amin, sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Tapi itu proses. Nah proses itu bukan proses yang singkat, melainkan proses yang panjang. Nah kita harus menghargai setiap proses-proses yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Karena saat awal ya kita bersungut-sungut, Tuhan kok beda Tuhan, aku menikah dengan dia, aku tahu pertama waktu ketemu dia orangnya baik-baik saja, tapi kenapa setelah menikah, wah kelihatan aslinya, dia suka marah-marah, dia suka mukul, dia suka tempeleng, kata kasar dan lain sebagainya. Sang suami juga, aduh waktu pacaran baik, tetapi sudah menikah cerewetnya minta ampun, waduh bukan main, sok ngatur gitu. Sampai di rumah belum apa-apa ditanya mana uang dan lain sebagainya. Bukan yang seharusnya saya diperlakukan, ya. Pulang dibuatkan teh, tapi langsung buat sendiri dan lain sebagainya. Menyesal. Ada juga yang bergumul punya anak. Setelah punya anak, waduh tahu-tahu nggak punya anak. Karena anak dilahirkan kenapa kok ujung-ujungnya nggak dengar-dengaran begini, dan seterusnya. Haleluya. Berapa banyak kita sering bersungut-sungut atas hal itu. Tapi di sisi lain Tuhan itu mengajar, mendidik atas setiap keadaan yang seringkali berbanding terbalik dengan apa yang kita inginkan. Tapi seperti tadi saya sempat katakan bahwa nanti perlahan-lahan kita tidak ada lagi bersungut-sungut. Bahkan kita tidak lagi berpikir bahwa kok keadaan ini berbanding terbalik dengan apa yang kita mau. Karena nanti kita ada dalam satu titik bahwa apapun keadaan kita, itu kesukaan kita. Karena apa? Karena menyadari Tuhan sementara mengerjakan kebaikan dalam setiap kehidupan kita. Yaitu apa kebaikan Tuhan? Mendewasakan kita. Sehingga ada ayat Alkitab berkata Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Artinya apa? Kebaikan ini jangan selalu dilihat dari hal-hal yang lahiriah, fana belaka, melainkan kekekalan, yaitu kebaikan Tuhan dalam hal ini mendewasakan kita. Tidak ada kualitas terbaik dihasilkan dengan waktu yang singkat, betul? Apakah ada barang yang kualitas terbaik dihasilkan dengan waktu yang singkat? Kalaupun ada, maka tidak akan bertahan lama. Amin. Haleluya. Tidak akan bertahan lama. Untuk itu kita harus menghargai setiap proses demi proses yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita melalui peristiwa dan kejadian. Haleluya. Kita harus menghargai proses itu. Kayak tadi saya mengantar orang tua saya, mama saya operasi mata, cukup lama juga ternyata antri. Dan antrinya itu ternyata bukan di saat mau masuk operasi bukan pakai nomor antrian, tetapi dilihat matanya sudah mulai membesar atau tidak tahu seperti apa bahasanya, tapi intinya tidak lagi memakai nomor antrian, melainkan dilihat dari matanya sudah siap atau tidak dioperasi. Dan pada waktu saya duduk, nah tercetuslah renungan malam hari ini. Menghargai proses, kita harus menikmati proses yang ada. Sudah tua, ya kita harus menghadapi mata yang katarak, itu kan penyakit orang tua. Ya, ada fasilitas BPJS, pergunakan yang ada, operasi. Dalam proses operasi, kan tujuannya mau sembuh, supaya bisa berguna lagi untuk kemuliaan nama Tuhan lainnya. Tapi ada proses sahabat Bapak Ibu, amin. Ada proses yang harus kita lalui di saat kita mau sembuh dari sakit mata kita. Operasi. Operasi ada proses lagi yang harus kita lalui, apa? Antri. Setelah dioperasi apa? Ada proses lagi, proses pemulihan. Amin. Ada proses dan itu semua untuk mendewasakan kita. Amin, sahabat Bapak Ibu. Nah, mari kita belajar menghargai proses dari Bapa. Karena kalau kita tidak menghargai proses, maka sebenarnya kita tidak menghargai Bapa. Haleluya. Karena dalam segala hal Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Seperti seorang anak sampai dengan memberontak terhadap orang tuanya, hal tersebut menunjukkan bahwa anak tersebut tidak menghargai ajaran dan didikan
orang tuanya. Jadi kalau ada anak-anak yang berontak, sampai berontak maksudnya, pertama ya tentunya tidak langsung tahapan sampai berontak. Pertama paling menolak dan lain sebagainya, marah, akhirnya berontak. Karena apa? Karena tidak menghormati, tidak menerima ajaran dan didikan. Untuk itu kalau misalnya kita sementara diproses, didewasakan Tuhan, jangan berontak. Amin. Kita harus hargai proses itu. Berapa banyak di antara kita misalnya kita ngantri, kita tidak sabaran, kita ngeluh, akhirnya cari peluang apa yang kita bisa debat dan lain sebagainya. Apa kekurangannya, kenapa sampai antri, kenapa yang lebih dulu, saya lebih dulu kemudian yang lain yang dilayani. Hargai proses itu, amin. Hargai proses itu. Selalu cari berkat kekalnya apa. Dan puji Tuhan tadi waktu nunggu ada berkat kekal yang Tuhan berikan, kita harus hargai proses ini. Gitu. Tambah lagi tadi banyak yang yang tua-tua tadi yang operasi katarak, yang operasi mata. Ini kembali lagi menyadarkan saya pribadi bahwa ini loh nanti kalau kamu tua nanti juga begini gitu. Artinya apa? Kita harus melalui tahapan demi tahapan seperti itu. Ya, sahabat Bapak Ibu. Bersyukur yang dari muda sudah menjaga. Tapi kalau sekarang dari kecil sudah mainannya handphone. Gitu. Jadi kita harus belajar menghargai setiap proses yang ada. Amin. Kita harus belajar menghargai proses yang ada. Ingat bahwa setiap proses yang kita alami semua seizin Tuhan untuk mendewasakan kita. Amin, sahabat Bapak Ibu. Setiap proses Tuhan, proses Bapa yang kita alami, semua itu seizin Tuhan untuk mendewasakan kita. Sehingga ada istilah, jangan protes saat datang proses. Jadi jangan protes saat datang proses. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, amin. Tuhan Yesus ini menghargai proses. Haleluya. Yesus hadir ke dunia dan melayani kita itu tidak secara instan loh sahabat Bapak Ibu. Tidak misalnya dia dari tahta Allah kemudian dia langsung turun, dia langsung memerintah, bukan seperti itu. Pun pemerintahannya kalau kita baca di Alkitab dalam Injil, bukan pemerintahan yang mendominasi, yang memerintah kayak seenak-enaknya kayak pemerintahan sekarang, mengatur dan sebagainya, bukan. Tapi suatu pemerintahan yang justru memutarbalikkan keadaan saat ini. Maksud saya yaitu pemerintahan yang di dalamnya ada kebenaran, sukacita, damai sejahtera. Justru pemerintahan yang diajarkan oleh Yesus Kristus, kita harus saling merendah satu dengan yang lain. Bukan saling merendahkan, tapi saya harus lebih merendah dari yang lain. Amin. Nah itu enggak gampang. Nah untuk menuju ke situ Tuhan Yesus mengerjakan karya yang luar biasa, dia hadir ke dunia melayani kita tidak instan. Melainkan Yesus yang adalah Allah tetapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia jadi manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Haleluya. Dan Yesus hadir di dunia itu melalui tahapan-tahapan yang harus dilewati. Tidak ada yang namanya, oh skip untuk ini, skip untuk ini, skip. Enggak. Bayangkan loh, Yesus di kandungan ibunya apa yang terjadi? Mau dibunuh loh. Amin. Haleluya. Yesus di kandungan ibunya saja mau dibunuh. Lahir pun mau dibunuh. Melayani pun mau dibunuh juga. Padahal sementara memberitakan kabar baik. Dan dalam pemberitaan itu ada tanda-tanda yang menyertai. Yaitu melalui mujizat-mujizat. Gitu. Sehingga kita orang Kristen jangan terfokus pada mujizatnya, melainkan pribadinya. Amin. Yang menjanjikan kita langit baru, bumi baru, rumah Bapa yang kekal. Ya. Yesus itu menghargai proses itu. Sampai pada satu titik di Taman Getsemani, kalau boleh ya Bapak lalukan cawan ini. Tapi apakah skip? Enggak. 3 kali dia berdoa pun 3 kali, jadilah kehendak. Amin.
Ujung-ujungnya tetap jadilah kehendakmu ya Bapa. Kalau boleh lalukan, tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Jadi kalau misalnya kita sementara dalam proses Tuhan, apa yang harus kita katakan? Kita belajar jadi Tuhan Yesus. Amin. Maksudnya apa yang Yesus teladankan kita harus lakukan. Jadilah kehendakmu atas setiap proses yang menimpa hidupku. Amin. Engkau sahabat Bapak Ibu yang ada masalah apapun itu, engkau harus selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Jangan lari, selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Amin. Karena tabur tuai ada. Apa yang kau tabur, engkau tuai. Apa yang kau alami saat ini, itu taburanmu masa lalu. Dan kau harus bertanggung jawab di dalamnya. Dan kalau engkau bertanggung jawab di dalamnya, maka Tuhan, amin, pun akan turut berperkara, mendewasakan kita. Amin. Karena Yesus saja tidak pernah kayak, oh ini proses ini di skip ya. Ini keselamatan ini di kayu salib di skip. Enggak. Yesus melewati tahapan demi tahapan. Amin. Bukan berarti Yesus kemudian Tuhan, kemudian dia tidak mengikuti pendidikan. Dia mengikuti pendidikan dari 5 tahun sampai 12 tahun. Terus sampai dengan 30 tahun melayani Tuhan di kayak bahasanya kayak sudah ditabiskan, dilantik, diteguhkan sebagai rabi, baru dia melayani. Karena kalau tidak, dia tidak bisa masuk di sinagog-sinagog, di tempat-tempat ibadah untuk menyampaikan kebenaran firman. Amin. Ya, jadi dia melewati semua proses itu. Nah tentunya kita juga harus begitu. Kan tahapan kita lahir, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, lansia, tua, mati. Nah, kita harus melewati tahapan itu. Semua harus dapat kita jalani dan dalam menjalaninya harus menghargai setiap prosesnya. Jadi semisal kita di lampu merah, bagaimana kita bisa menghargai proses menunggu. Walaupun kayak tenang, sebetulnya kita boleh lewat walaupun lampu merah karena tidak ada polisi, tidak ada motor. Tapi kita belajar saja menunggu. Karena pernah loh sahabat Bapak Ibu. Saya lampu hijau, saya terus-terus. Tiba-tiba dari samping yang lampu merah itu robos. Aduh, dari sisi kanan robos. Kan prinsip saya yang waras ngalah. Jadi langsung tiba-tiba saya ngerem. Aduh. Gitu. Dan Tuhan ajar. Bagaimana kita harus bisa menghargai setiap proses. Amin. Jangan ngerasa gerusuk. Amin. Berapa banyak di antara kita kalau ada dalam hati langsung prek, maunya, kita harus perkarakan dulu ke Tuhan. Amin. Haleluya. Perkarakan dulu ke Tuhan. Nikmati ya setiap proses. Kita hargai setiap prosesnya. Untuk itu kita harus menjalani, menikmati dan mensyukuri. Karena apa? Semua bisa dilewati. Jadi sahabat Bapak Ibu sekarang yang punya masalah, sakit penyakit dan lain sebagainya. Ya kita periksakan diri kita ke Tuhan lebih dahulu. Tuhan, kenapa ya aku sakit ya? Aku terlalu forcer ini. Aduh ampun Tuhan. Kita minta Tuhan dewasakan untuk berikut, saya tidak boleh terlalu forcer lagi. Tapi kita ke dokter, wujud tanggung jawab. Amin. Haleluya, kecuali tidak ada uang ya silakan berdoa. Tapi kalau misalnya ada uang, ada kartu BPJS, ke dokter. Amin. Jangan lagi pakai prinsip, aku punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang, memang betul Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tapi Tuhan yang hebat memberikan kita hikmat, memberikan kita pikiran. Amin. Kita dewasa dong di dalam Tuhan. Jangan kita bayi-bayi. Kalau bayi-bayi, aku tahu papaku itu hebat luar biasa, anak umur 5 tahun. Aku minta ini itu diberikan. Ya tahapannya umur 5 tahun. Tapi coba umur 21 tahun. Terus mintanya petasan. Apa mau diberikan? Enggak. Betul enggak? Haleluya. Kita begitu. Untuk itu kita introspeksi kehidupan kita. Amin. Apakah kita masih seperti itu? Kalau masih seperti itu kita bertobat. Kita harus bertanggung jawab dalam hidup. Haleluya. Bertanggung jawab dalam hidup. Dan dalam setiap proses tanggung jawab kita tetap Bapa menyertai kita. Untuk itu mari sekali lagi kita jalani, nikmati, syukuri karena semua bisa dilewati. Haleluya. Jadi sahabat Bapak Ibu, demikian renungan doa dan puasa kita malam hari ini. Kiranya memberkati kita bersama. Sebelum masuk pada doa, ya sahabat Bapak Ibu, ada pengumuman di mana besok hari pagi jam 5 seperti biasa ada New Chapter Message. Kita berjumpa lagi
nanti hari Sabtu pagi tidak ada renungan, tidak ada new chapter message, melainkan ada doa pagi. Jam 5 pagi hari Sabtu kita doa pagi. Kita berjumpa doa pagi, Sabtu jam 5 pagi, hari Minggu ada renungan pagi, habis itu ada ibadah raya. You took my heart away. Wah, ibadah raya temanya You took my heart away. Haleluya. You took my heart away, artinya kau membawa hatiku jauh. Kau telah mengambil hatiku. Haleluya. Dan kita akan belajar banyak. Kita akan nantinya diingatkan cinta mula-mula kita ke Tuhan. Amin. Oke, jadi demikian sahabat Bapak Ibu, tetap ikuti akun YouTube New Chapter Community, akun FB New Chapter Community, akun TikTok, akun Instagram, sahabat Bapak Ibu akan diberkati olehnya, oleh setiap postingan-postingan yang ada. Tuhan Yesus memberkati sahabat Bapak Ibu. Sahabat Bapak Ibu, saya tahu sahabat Bapak Ibu punya masalah. Saat ini engkau yang sakit, engkau yang punya masalah apapun itu, angkat kedua tanganmu. Bapak di sorga, sahabat Bapak Ibu yang punya sakit penyakit, yang ada dalam masalah, dalam proses pertumbuhan dewasa mereka, mengenal Engkau, lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan, yang masih membutuhkan tanda dan mujizat daripada Engkau, kerjakan seturut kemauan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau Engkau mau, Engkau sanggup. Engkau sembuhkan yang sakit, Engkau Tuhan bebaskan yang terikat, Engkau lepaskan dari segala keterikatan, dosa, pergumulan mereka Engkau Tuhan turut campur tangan, Engkau berikan jalan keluar di dalam nama-Mu Tuhan. Begitu juga ada nama-nama yang aku taruh di hati aku Tuhan. Aku taruh mereka semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Apapun pergumulan mereka, mampukan mereka untuk menjalani, untuk menghadapinya bersama dengan Engkau Tuhan. Begitu juga dengan jemaat khusus New Chapter Community, baik tadi ada yang selesai operasi Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan saja. Ada juga yang di Bitung kami taruh ke dalam tangan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan simpatisan semua yang secara live, yang selalu stay tune Tuhan, Kau memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini sahabat Bapak Ibu kita angkat masih tetap kita angkat kedua tangan kita memberkati dari tempat tinggal kita, dimanapun kita berada. Engkau Bapak kiranya dapat memberkati daerah tempat tinggal kami melalui hidup kami yang menjadi surat yang terbuka bagi banyak orang. Begitu pula Bapak di surga, saat ini kami mengangkat tangan kami, kekasih-kekasih Tuhan, permata hatinya Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga menjadi bagian dalam kehidupan kita sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu. Terima kasih ya. Sampai jumpa waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.